Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Kali ini, saya akan membawakan cerita tentang kisah seorang pria yang dijuluki sebagai pembunuh dalam koper. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Langsung saja, simak cerita lengkapnya. Bagian 1, latar belakang. William Trickett Smith II lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1981 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ayahnya bernama William Trickett Smith Sr., namun biasa dipanggil Bill. Bill Smith adalah ketua komite Partai Republik Dauphin County, tetapi dia dipecat pada tahun 1985 karena melakukan kecurangan pada tender proyek bersama rekannya R. Bud Dwyer. Sebelum masuk ke cerita, kita akan kembali di awal tahun 80-an. Saat pemerintah Pennsylvania mendengar jika pekerjaan di negara bagiannya telah membayar pajak federal secara berlebihan karena kesalahan dalam pemotongan pajak. Banyak firma akuntansi bersaing untuk mendapatkan kontrak jutaan dolar untuk menentukan kompensasi bagi setiap karyawan. Kemudian, pada tahun 1986, Dwyer dihukum karena menerima suap dari firma California yang pada akhirnya memenangkan kontrak tersebut. Bill Smith adalah pengacara untuk Computer Technology Associates yang memenangkan kontrak negara senilai $5 juta tanpa penawaran. Namun, kesepakatan tersebut dibatalkan 2 bulan setelah ditandatangani ketika FBI mulai menyelidikinya. Bill kemudian menawarkan suap kepada Dwyer dan Bob Asher, ketua komite partai politik. Dia bersaksi untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan menghabiskan 3,5 tahun di penjara federal. Dwyer dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman atas tuduhan tersebut pada tanggal 23 Januari tahun 1987. Namun sehari sebelumnya, pada tanggal 22 Januari tahun 1987, Dwyer mengadakan konferensi pers secara langsung di ibu kota negara bagian Pennsylvania, Harrisburg. Lalu dia bunuh diri di depan para wartawan yang berkumpul dengan menembak mulutnya sendiri dengan pistol 357 Magnum. Bagian 2, kehidupan percintaan William. Pada tahun 2000, William Trickett Smith II ditangkap dan dijatuhi hukuman 2-4 tahun atas tuduhan narkoba. Dia ditemukan membawa kokain dan ganja yang sudah dikemas untuk dijual. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2004, ia ditangkap kembali dan dijatuhi hukuman 9 bulan karena mendorong seorang petugas polisi dan melarikan diri dari penangkapan setelah pemberhentian lalu lintas. Saat masih dalam masa pembebasan bersyarat, William bertemu dengan seorang wanita bernama Jenna Claudia Gomez Menendez di Match.com dan mereka mulai berhubungan secara intens. Kemudian, pada bulan Agustus tahun 2006, William melanggar pembebasan bersyaratnya untuk mengunjungi Jenna di Peru. Itu dia lakukan beberapa kali. Pada bulan Februari tahun 2007, William bertemu Monica Munoz Pereda juga secara online dan mereka segera menjadi teman yang akrab. Pada tanggal 1 Maret di tahun yang sama, William dan Jenna menikah di Trujillo, Peru. Saat itu William berusia 26 tahun dan Jenna berusia 21 tahun. Pada pernikahan yang sangat sederhana itu, tampak bila mereka lebih terlihat seperti sedang foto liburan. Beberapa waktu kemudian, keluarga Jenna mulai menyadari bahwa William mulai mengontrol kehidupan anaknya dengan ketat. Dia tidak mengizinkan Jenna bergaul dengan teman-temannya di kampus dan juga memata-matai Jenna. Bahkan, teman-temannya mengatakan bahwa dia pernah mencekik Jenna hingga pingsan ketika mereka bertengkar. Selain itu, selama pernikahan mereka diketahui bila William masih sering bolak-balik ke Pennsylvania tanpa sepengetahuan Jenna. Ternyata, William masih menjalin hubungan dengan Monica secara diam-diam.
Dia melanjutkan perselingkuhannya itu sejak bulan April hingga suatu ketika Monica mengetahui bahwa dia sudah menikah. Dia mengaku bila sejak saat itu mereka memang berteman dekat, tapi tidak ada hubungan intim. Namun, mereka terus berkomunikasi dan membicarakan hal-hal yang mencurigakan. William bahkan mengirim email pada Monica dan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, di mana dia bisa membeli obat tidur? Kedua, di mana dia bisa menyewa perahu yang tidak perlu mengurus izin? Dan yang ketiga, dia menanyakan seperti apa polisi di negara Anda. Pertanyaan itu sangatlah tidak wajar dan penuh kecurigaan. Bagian 3, hilangnya Jenna. Pada tanggal 2 Juli tahun 2007, Monica menelpon Nextel Communication dengan menyamar sebagai Jenna dan meminta agar rencananya dibatalkan. Dia mengatakan bahwa ponselnya dicuri. Pada tanggal 4 Juli, Jenna pergi ke kota Lima di Peru dengan naik bus selama 10 jam. Dia berkata pada orang tuanya bila dia memutuskan hubungan dengan William dan akan menyelesaikan studinya. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa dia berharap William akan membawanya ke Amerika dengan membawa paspornya. Pada tanggal 5 Juli, William bertemu dengan Jenna di Hotel San Remo. Mereka terlihat bersama hingga tanggal 8 Juli. Setelah itu William terlihat sendirian membawa koper biru berjalan meninggalkan hotel, sedangkan Jenna tidak terlihat dimanapun. William kemudian menelpon Monica dan memintanya untuk datang ke apartemennya. Lalu dia membawa koper itu bersamanya dan menutupnya. William bertanya, apakah Monica mau pergi bersamanya untuk menghadiri pertemuan bisnis? Tetapi tak lama dia berubah pikiran dan bertanya, apakah Monica mau pergi naik perahu bersamanya ke Correios yang berjarak sekitar 25 menit jika berkendara dari Lima. Mereka menaiki kapal Justo Jose Servin Solano yang disewa oleh William sehari sebelumnya. Setelah berada di atas air selama sekitar 15 menit, William bertanya tentang seberapa dalam airnya. Jose pun menjawab dan mengatakan sekitar 35 meter. Lalu, William mengikat kopernya dengan tali dan benda berat, kemudian melemparkannya ke sisi perahu. Karena penasaran, Monica bertanya apa yang dia lakukan. William menjawab bahwa itu adalah tradisi Amerika untuk membuang sesuatu ke laut ketika Anda ingin melupakannya. Monica kemudian juga bertanya apa yang ada di dalam koper, dan dia menjawab bahwa itu adalah kertas-kertas tua. Pada tanggal 9 Juli, Monica kembali menelpon hotel dengan menyamar sebagai Jenna dan membatalkan sisa masa menginap mereka. Karena seharusnya mereka akan menginap sampai tanggal 12, tetapi ternyata William sudah terbang kembali ke Pennsylvania. Sekembalinya dari sana, William menelpon keluarga Jenna dan berkata bila dia tidak bisa menghubunginya. Keluarganya mengatakan bahwa Jenna seharusnya menemuinya di Lima. Lalu William menjawab bila dia bahkan tidak berada di Peru. Pada titik inilah keluarga Jenna khawatir, kemudian segera melaporkan hilangnya Jenna pada polisi dan pencarian pun dilakukan. Bagian 4, pencarian Jenna. Sementara itu, di tengah-tengah pencarian Jenna, Monica pergi ke Italia untuk melanjutkan studinya. Tak lama, email antara dia dan William ketahuan, lalu orang tuanya dengan tegas menyuruhnya untuk kembali agar dapat membantu penyelidikan. Jadi dia pulang dan bekerja sama dengan polisi, tetapi tidak diizinkan meninggalkan negara itu. William masih mengatakan bila dia belum bertemu atau berbicara dengan Jenna dan bahwa dia berada di Amerika Serikat saat itu. Namun sayang, staf hotel justru mengonfirmasi bahwa mereka melihatnya dan Jenna di sana. Pada akhir Juli, William terbang ke Peru untuk membantu pencarian Jenna. Keluarganya teringat bila Jenna memiliki kebiasaan menulis di buku harian, jadi dia bertanya tentang buku harian itu. Tetapi William mengatakan bahwa dia tidak sengaja membawanya kembali dan mereka menemukan gantungan kunci yang telah hilang sejak Jenna hilang. Melalui penyelidikan mereka,
polisi Peru mulai menemukan bukti adanya potensi perdagangan narkoba dengan penerbangan dari Ekuador, Peru, dan Costa Rica. Setelah 2 minggu William melakukan pencarian bersama polisi di Peru, dia mengatakan bahwa dia harus kembali ke Amerika Serikat. Pada hari yang sama, gempa bumi besar menghantam Peru sekitar 90 mil di selatan Lima dan menewaskan 500 orang yang berakibat menghentikan semua penerbangan. Pada tanggal 16 Agustus di pantai Las Cascadas 5, ada sebuah koper biru yang terdampar di pantai dengan tali-tali hijau yang melekat padanya. Di dalamnya, terdapat mayat wanita yang membusuk dalam posisi meringkuk seperti janin dengan tato kupu-kupu di bagian atas tulang belakangnya. Pada hari yang sama, William menelpon keluarga Jenna untuk mengatakan bahwa dia telah kembali ke Amerika Serikat. Saat menonton berita harian, Ibu Jenna melihat bahwa mayat seorang wanita muda ditemukan dengan gambar tato tersebut dan langsung tahu bahwa itu adalah putrinya. Seketika dia menangis terseduh-seduh di depan televisi. Kasus ini akhirnya tersebar luas di Peru dan dikenal sebagai El Enigma de la Mariposa atau yang berarti misteri kupu-kupu. Jenazah Jenna pun dievakuasi dan dilakukan otopsi untuk mencari penyebab kematiannya. Dari hasil otopsi tersebut dapat diketahui bila dia meninggal karena adanya trauma benda tumpul di kepala. Bagian 5. Penangkapan dan hukuman. Keluarga yakin bila Jenna dihabisi oleh suaminya sendiri setelah merasa aneh dengan sikap William. Mereka bahkan membuat list barang-barang pribadi Jenna yang dibawa ke Lima dan melaporkannya pada polisi. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2007, William ditangkap di Amerika karena melanggar pembebasan bersyarat. Dia telah melakukan perjalanan ke Peru dan dijatuhi hukuman 2-6 tahun. Saat menggeledah barang-barangnya, mereka menemukan pakaian, sepatu, dan barang-barang pribadi yang sesuai dengan daftar yang dibuat oleh Ibu Jenna yang dibawanya ke Lima. Pada tanggal 12 November tahun 2008, Presiden Peru Alan Garcia menandatangani dokumen yang meminta ekstradisi. Pengacara William melakukan apa yang dia bisa untuk menunda ekstradisi tersebut. Dia menunjukkan bahwa salinan resmi dalam bahasa Spanyol dan Inggris diperlukan. Namun pada tanggal 17 Juli tahun 2009, Hakim J. Andrew Schmeisser memutuskan bila ada bukti yang cukup untuk ekstradisinya. Pada tahun 2014, ayah William, Bill Smith, dijatuhi hukuman 4 tahun karena berusaha membantu putranya menghindari ekstradisi dengan melarikan diri dari penjara. Dia mengaku bersalah karena mengatur pelarian dari penjara dan berbohong kepada FBI. Bill memiliki banyak rencana untuk membantu anaknya. Pertama, dia memasukkan tanda tangan seorang pejabat NAACP yang merupakan organisasi hak-hak sipil di Amerika Serikat dalam sebuah surat kepada seorang hakim daerah, memintanya untuk mempertimbangkan kembali hukuman William. Ketika pemalsuan tersebut terbongkar, Bill Smith secara sukarela menyerahkan lisensi hukumnya. Rencana selanjutnya adalah mengajukan pengaduan kriminal pribadi palsu yang akan menyebabkan sidang dijadwalkan yang mengharuskan William diangkut ke Harrisburg. Rencananya, dalam perjalanan, polisi yang mengangkutnya akan diserang dan William akan melarikan diri, namun pengaduan tersebut tidak disetujui. Kemudian rencana terakhir adalah membayar penjaga penjara. Tetapi, ternyata William sudah diekstradisi sebelum hal ini bisa dilakukan. Bill tidak berhasil menghentikan ekstradisi tersebut. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2010, William Smith diekstradisi melalui Bandara Internasional Hartsfield-Jackson di Atlanta, Georgia, ke Bandara Internasional Jorge Chavez di dekat Lima, Peru, dengan menggunakan penerbangan Delta Airlines 151 dan dikawal oleh Interpol. William Smith kemudian dijuluki El Asesino de la Maleta, atau yang berarti si pembunuh dalam koper oleh media Peru. Pada bulan Agustus tahun 2010, muncul foto William di penjara bersama Joran van der Sloot. Van der Sloot dipenjara atas pembunuhan Stephanie Tatiana Flores Ramirez, namun secara luas dicurigai atas pembunuhan Natalee Holloway.
Jaksa Rafael Aguero Pinta menuntut hukuman 8 tahun untuk kapten kapal yang bekerja sama dengan William saat membuang mayat Jenna dan 15 tahun untuk Monica dengan menyatakan bahwa mereka adalah kaki tangan. Namun, keduanya dinyatakan tidak bersalah. Pada tanggal 11 Mei tahun 2013, William Traicott Smith II akhirnya mengaku bersalah telah menghabisi istrinya, Jenna Claudia Gomez Menendez, dan menerima hukuman 35 tahun penjara. Begitulah akhir dari kisah William Traicott Smith II. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.